Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Winayani, NIM 4022000124 dari kelas Perbankan Syariah E semester 5. Saya akan mereview sebuah jurnal internasional dengan judul Membangun Sistem Informasi Keuangan Syariah Berbasis Manajemen Kebijakan. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Universitas Raja Saud, Ilmu Komputer dan Informasi tahun 2015 dengan nama penulis Izzat Al-Smadi dan Muhammad I. Zaror. Yang pertama, saya akan membahas mengenai abstrak dari penelitian tersebut. Pada jurnal ini membahas mengenai penegakan aturan syariah dari sudut pandang teknologi informasi dan menunjukkan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan dalam lembaga keuangan. Untuk mempertimbangkan aturan syariah pada penelitian ini menggunakan standar otorisasi keamanan XACML. Dalam penelitian ini, arsip struktur XACML digunakan dan diterapkan di banyak alat dan arsitektur sistem dan digunakan untuk menegakkan aturan syariah di sektor perbankan, dan tujuan awalnya untuk menegakkan aturan keamanan sistem manajemen kebijakan XACML. XACML ini dikembangkan berdasarkan manajemen kebijakan XACML untuk menunjukkan bagaimana sistem informasi keuangan Islam dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai pendahuluan pada jurnal tersebut. Pada saat ini, perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan. Ada 3 tantangan, yaitu yang pertama, teknologi independen yang terkait dengan regulasi isu-isu, kesadaran dan aspek syariah. Tantangan yang kedua yaitu perbedaan pendapat agama khususnya terkait transaksi di perbankan. Dan tantangan yang ketiga yaitu terkait tantangan teknis penerapan atau penegakan aturan syariah di lembaga keuangan. Pada jurnal ini membahas mengenai tantangan yang ketiga yaitu terkait tantangan teknis penerapan atau penegakan aturan syariah di lembaga keuangan. Dalam penelitian ini mengusulkan untuk menggunakan XACML untuk menegakkan aturan syariah di sektor perbankan. XACML adalah standar untuk implementasi dan manajemen kebijakan kontrol akses. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian pada jurnal tersebut, yaitu tujuannya untuk mengetahui keputusan penegakan aturan syariah dari sudut pandang teknologi informasi dan menunjukkan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan di lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Yang pertama, XACML merupakan komponen untuk menentukan kebijakan keamanan untuk mengakses sumber daya komputer, misalnya basis data, aplikasi, dan layanan web. Hal ini juga mencakup aturan untuk menentukan pengguna dan izin atau hak istimewa mereka. Tentang komponen tersebut dan aturannya dapat ditemukan di dokumentasi XACML. XACML juga mengembangkan, mengatur, menerapkan, dan menguji aturan melalui 4 komponen. Titik penatausahaan kebijakan atau PAP, titik keputusan kebijakan atau PDP, titik penegakan kebijakan atau PEP, dan titik informasi kebijakan atau PIP. Yang kedua yaitu XACML digunakan di perusahaan besar seperti Bank of America yang juga merupakan salah satu kontributor utama XACML. Pemanfaatan otorisasi XACML untuk ketelusuran aktivitas rantai pasokan. Sebuah alat dikembangkan untuk memanfaatkan informasi XACML dan kebijakan audit di WEGDAM, di mana kebijakan atribut Base Access Control atau ABAC diturunkan untuk kebutuhan perbankan atau mobilitas dan cloud. Yang ketiga yaitu terdapat contoh hukum syariah dapat ditegaskan melalui manajemen kebijakan. Infrastruktur XCAML dibangun berdasarkan isolasi aturan, otorisasi, dan sistem yang mendasarinya, implementasinya, dan yang lebih penting dari sumber daya. Kemudian, aturan otorisasi tadi yang lebih rumit perlu memeriksa beberapa kriteria yang juga dapat diterapkan dalam pendekatan yang sama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan
dan menjelaskan bahwa hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Hasil yang muncul ini menunjukkan bagaimana sistem otorisasi keamanan XHTML dan manajemen kebijakan dapat digunakan untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan keuangan yang terkait dengan pedoman syariah Islam. XHTML digunakan untuk kebijakan manajemen. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu abstrak pada jurnal ini sudah mencakup materi yang akan dibahas. Secara keseluruhan, isi dari abstrak langsung menuju ke topik pembahasan yang akan dibahas pada jurnal tersebut, sehingga dengan hanya membaca abstrak tersebut, pembaca akan memahami tujuan dari jurnal itu. Dan yang kedua yaitu pembahasan yang ditulis sudah rinci. Dan yang ketiga yaitu isi dalam pembahasan ini sudah sangat akurat, penjelasan juga sesuai dengan judul permasalahan yang diteliti. Kekurangan dalam jurnal tersebut yaitu jurnal ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi, ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, kalimatnya menjadi tidak teratur dan membutuhkan waktu untuk memahami makna kalimat tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.